Nah, hasil dari pertemuan ada kami dan OJK menghasilkan 4 poin, yaitu yang pertama, investigasi dugaan korban yang mengakhiri hidup tersebut. Ya, OJK memerintahkan kepada ada kami segera menginvestigasi secara mendalam untuk memastikan dugaan peminjamnya mengakhiri hidup. Selain itu, petugas OJK meminta ada kami membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Ya, menurutnya ada kami agar melaporkan penanganan pengaduan tersebut kepada OJK. OJK juga menghimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi lebih lanjut tentang dugaan korban yang mengakhiri hidupnya ini untuk menyampaikan langsung ke OJK melalui kontak OJK 157 ya, atau email konsumen@ojk.go.id dan telepon 157. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua adalah cermati tingginya bunga dan biaya-biaya lain. Petugas OJK mengatakan pihaknya akan membedah lebih dalam terkait tingginya bunga dan pengenaan biaya-biaya lain di ada kami. Ia mengatakan selama ini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menetapkan maksimal bunga dan biaya lain yang sebesar 0,4% per hari, di mana biasanya ditujukan untuk pinjaman jangka pendek. Ya, menurutnya juga OJK telah memerintahkan AFPI untuk menelaah hal-hal tersebut sesuai dengan kode etik AFPI. OJK juga mewajibkan seluruh fintech lending untuk menyampaikan informasi biaya layanan dan bunga secara jelas kepada konsumen dan melakukan penagihan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan OJK. Lalu yang ketiga, OJK meminta ada kami untuk menyelidiki dugaan teror order fiktif terhadap korban tersebut. Ya, petugas OJK memerintahkan ada kami untuk meminta informasi kepada platform marketplace atau e-commerce terkait untuk mengetahui dalang di balik order fiktif tersebut dan segera melaporkannya kepada OJK. Nah, jadi siapa tuh ya yang mesen-mesen tuh? Oke, poin yang keempat, siap tindak tegas. Seiring dengan perintah-perintah ini, OJK menegaskan terus mendalami informasi terkait kasus ada kami tersebut. Wasit industri jasa keuangan itu tak segan menghukum ada kami jika benar ditemukan pelanggaran. Ya, menurutnya OJK akan bertindak tegas jika dari hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. OJK meminta semua lembaga jasa keuangan termasuk penyelenggara fintech lending untuk mematuhi peraturan terkait perlindungan konsumen. Sekarang saya sudah ada di IG-nya ada kami, ya. Dan ada kami pun sudah mengeluarkan press release gitu ya, ada kami gitu ya. Press release ada kami 21 September 2023 gitu kan. Jakarta 21 September 2023 terkait dengan dugaan yang diberitakan pada beberapa media sosial mengenai terduga korban dan praktek tidak patut yang dilakukan oleh oknum desk collection atau DC atau bagian penagihan hutang ada kami bersama Asosiasi Fintech atau AFPI telah memenuhi panggilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 20 September untuk proses klarifikasi. Agenda meeting lanjutan juga akan dilakukan pada Kamis 21 September 2023 untuk memaparkan kronologis dan bukti-bukti berdasarkan data yang terkumpul secara faktual. Gitu ya. Nah, lanjut sini, jika ada pihak yang memiliki informasi terkait, kami mohon untuk segera menghubungi ada kami melalui call center di sekian. Adapun informasi yang beredar berdasarkan unggahan akun rakyat VS Pinjol yang menerangkan bahwa korban berinisial K berjenis kelamin pria sudah berkeluarga, memiliki anak berumur 3 tahun dan mengakhiri hidupnya pada Mei 2023, ada kami sebagai platform P2P Lending akan menindaklanjuti dengan upaya mendapatkan data pribadi lengkap seperti nama lengkapnya, nomor KTP, dan nomor ponsel untuk dilakukan pemeriksaan apakah korban benar-benar nasabah ada kami yang memiliki tunggakan dan melacak rekam proses penagihan tersebut. Bla 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 gitu ya. Ada kami akan menindak tegas pelaku penagihan yang tidak sesuai dengan Code of Conduct yang telah ditetapkan regulator. Ada kami akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil akan dilaksanakan dengan cepat dan efektif. Ada kami percaya bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin agar peristiwa ini tidak menghambat semangat inklusi keuangan yang dimiliki ada kami. Untuk kasus ini AFPI kita harus cek apakah ini sebenarnya ada kami melakukan kesalahan atau ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah dengan mencatut nama ada kami. Ya, untuk itu kami justru
terus menghimbau ke semua pihak termasuk media, tolong disampaikan bukti detail nasabah ke Ada Kami, atau kalau tidak berkenan bisa disampaikan melalui AFPI terkait nama dan NIK debitur tersebut supaya investigasi bisa diselesaikan secara faktual gitu ya. Berarti keluarga korban atau yang mengetahui tentang korban terjerat di pinjaman online Ada Kami itu harus melaporkan bukti-buktinya ke OJK. Ya, ke OJK, ke AFPI, dan ke Ada Kaminya gitu, tiga-tiganya gitu ya. Oke, selanjutnya kami berharap permasalahan ini dapat dituntaskan dan menentukan pihak yang bersalah sehingga tidak hanya didasarkan pada asumsi seperti saat ini. Tutup Sunu Widiatmoko gitu ya. Nah, ini komentar-komentarnya, kami tidak percaya gitu ya. Wait, Ada Kami menyangkal kalau itu tim mereka dan nomor tidak terdaftar. Bukannya waktu almarhum sudah meninggal tim Ada Kami telepon yang angkat keluarganya dan mengaku dari pihak Ada Kami, lalu pihak keluarga melampirkan bukti akta kematian yang bahkan pihak Ada Kami nggak mau tahu. Tetap ditagih dan keluarga diteror walau almarhum sudah meninggal gitu ya. Masih mau ngeles kayak bajai nggak kenal, nggak terdaftar, terus aja lawan netizen se-Indonesia. Gitu, lanjut. Lah, komen gue dihapus yang tadi. Wak udah mulai ciut nih. Sekali lagi ya, kalau ada urusan sama nasabah jangan ngerugiin orang lain gitu ya. Pinjol ilegal mengatasnamakan lembaga resmi. Wah, komen-komennya ini ya. Ada yang komen aplikasi sampah nggak bermutu. Ada yang komen netizen yang jago nyari info, please spill si DC biadabnya. Report akun IG, boykot semua aplikasi pinjol gitu ya. Wak ketar-ketir sekarang lu biar bangkrut sekalian gitu kan. Gak usah ngeles lah, Ada Kami teman saya bla 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 gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sangat disayangkan sekali ya dengan adanya kejadian ini gitu kan. Sebenarnya masalah pinjol itu masalah sepele bagi saya ya. Yang lain memang saya mengerti bahwa tidak semua orang bisa seperti saya atau Anda yang sudah galbay. Ya, beruntunglah Anda yang sudah galbay, yang sudah diteror ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau flashback, sudah banyak korban-korban dari pinjol tersebut. Ya, tidak hanya Ada Kami saja. Pinjol-pinjol yang lainnya juga sama saja. Ya. Namun Ada Kami ini beritanya ter-up oleh anggota keluarga korban. Ya, dan itu bagus ya untuk meningkatkan literasi keuangan para masyarakat di Indonesia. Ya, khususnya yang muda-muda, jangan lagi Anda itu pinjam-pinjam di pinjol. Pinjam ke pinjol, pinjam pinjolnya temen gitu, jangan ya, jangan pernah sekali-kali Anda itu menyentuh pinjol ya. Tapi saya ngomong begini pun percuma karena orang yang belum galbay tidak akan nemu channel Raja Galbay. Hanya orang-orang yang sudah galbay atau mau galbay yang akan menemukan channel Raja Galbay, dan itu pun tidak semua ya. Kalau Mas ini ya, yang korban ini ya, menemukan channel YouTuber pinjol, kemungkinan dia itu akan terselamatkan. Itu kemungkinan loh ya. Jadi semoga kasus ini cepat kelar dan ditemukan siapa yang bersalah sehingga bisa ditemukan titik terangnya, harus dilakukan tindakan seperti apa. Gitu ya. Oke, ingat, jika Anda sudah tidak bisa lagi membayar pinjol, maka Anda wajib gagal bayar daripada melakukan hal yang terlarang. Ya, Anda harus bisa membandingkan mana yang sepadan dan mana yang tidak sepadan. Masih mending galbay daripada hal-hal yang seperti ini. Ya. Oke, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada Kami akan menindak tegas pelaku penagihan yang tidak sesuai dengan Code of Conduct yang telah ditetapkan regulator. Ada Kami akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil akan dilaksanakan dengan cepat dan efektif. Ada Kami percaya bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin agar peristiwa ini tidak menghambat semangat inklusi keuangan yang dimiliki Ada Kami. Untuk kasus ini AFPI kita harus cek apakah ini sebenarnya Ada Kami melakukan kesalahan atau ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah dengan mencatut nama Ada Kami. Ya, untuk itu kami justru
terus menghimbau ke semua pihak termasuk media, tolong disampaikan bukti detail nasabah ke ADA kami, atau kalau tidak berkenan bisa disampaikan melalui AFPI terkait nama dan NIK debitur tersebut supaya investigasi bisa diselesaikan secara faktual gitu ya. Berarti keluarga korban atau yang mengetahui tentang korban terjerat di pinjaman online ADA kami itu harus melaporkan bukti-buktinya ke OJK. Ya, ke OJK, ke AFPI, dan ke ADA kaminya gitu, tiga-tiganya gitu ya. Oke, selanjutnya kami berharap permasalahan ini dapat dituntaskan dan menentukan pihak yang bersalah sehingga tidak hanya didasarkan pada asumsi seperti saat ini. Tutup Sunu Widiatmoko gitu ya. Nah, ini komentar-komentarnya Kak.